Oke, selamat datang pemirsa. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton podcast kita di podcast Nexion. Dan mungkin ini episode pertama dan permulaan kita di podcast ini. Dan untuk mulainya, mungkin saya kasih sedikit pengantar ya. Podcast ini menyasar segmen anak muda yang punya orientasi mengembangkan inovasi dan juga kepemimpinan. Jadi kebetulan di kesempatan kali ini kita menghadirkan salah satu tamu yang cukup spesial untuk di episode pertama ini. Mungkin pas rekam jejaknya untuk warga Kabupaten Bunga dan sekitarnya udah tahu lah beberapa. Tapi untuk lebih akrab lagi, mari kita perkenalkan di sini ada Bang Yasin. Halo Bang Yasin. Halo, Bang Tori. Iya, terima kasih ya udah menyempatkan diri dan hadir ke sini. Siap. Gimana Bang Yasin kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Hari ini lagi sibuk, capek, kegiatan atau apa? Ya mungkin seperti itulah. Seperti itu ya. Jadi mungkin di antara teman-teman juga masih ada yang belum tahu nih tentang Bang Yasin ini siapa, dan mungkin Bang Yasin mau langsung perkenalkan diri. Oke, terima kasih Bang Tori. Sebelumnya selamat malam. Iya. Dan sekali lagi terima kasih udah mengundang kita untuk berdiskusi sharing. Iya, sharing. Sebelumnya selamat malam warga Kabupaten Bungo. Lagi untuk anak-anak muda selamat malam. Iya. Perkenalkan kita santai aja Bang. Iya. Perkenalkan nama saya Yasin Abdul Haq. Iya. Bisa dipanggil Yasin. Oke, cukup. Iya. Kesibukan lo? Kesibukan hari ini saya lebih ke kegiatan-kegiatan sosial itu masih aktif. Dan juga sekarang ya ikut sebagai fotografer atau media center ya Pak Bupati. Iya. Terima kasih Bang Yasin untuk perkenalannya. Jadi mungkin untuk mengawali apa ya? Ya sesi podcast kali ini kita bakal sharing tentang yang ngulik-ngulik dikit lah tentang Bang Yasin ini kayak gimana. Ada nggak sih Bang keluh kesah yang pengen abang ini deh, yang paling dasar aja, yang sebenarnya sering abang ngerasain tuh apa sih? Keluh kesah yang kayak apa Bang? Iya, apapun yang usah terkait profesi abang mendampingi gitu, entah itu terkait keluarganya misal karena abang mendampingi Pak Bub gitu. Kalau terkait keluh kesah mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Berarti happy terus ya? Berarti happy karena memang setiap kerjaan yang kita emban itu harus berdasarkan tanggung jawab. Tentu setiap kerjaan harus kita lakukan dengan ikhlas Bang. Ya. Jadi ya semacamnya ya seperti itulah, nggak ada ini kalau dibilang capek ini segala macam ya tentu seperti manusia pada umumnya kan. Iya. Tapi memang karena tujuan kita untuk mengawal dan juga untuk terus ikut berkontribusi tentunya tentu menjadi tanggung jawab, memberikan semangat dan energi lah. Iya. Kalau untuk warga Kabupaten Bungo mungkin saya lebih ke anak-anak mudanya. Mungkin ini sebenarnya bukan kapasitas saya juga tuh berbicara ya, tapi ini kan bagian dari masyarakat Kabupaten Bungo, bagian dari anak-anak muda hari ini ya. Tentu tujuannya memang anak muda hari ini Kabupaten Bungo harus berkontribusi menuangkan ide, gagasan, kreativitas, bukan hanya sekedar mengkritik, tapi harus memberikan semacam apa sih gebrakan yang harus dibuat untuk anak-anak muda ini. Seperti itu Pak. Oh iya. Ya makasih Bang untuk apa? Isi hatinya gitu dan curahkan di podcast ini. Dan mungkin ini sih Bang sebenarnya aku ataupun kita ya sebenarnya cukup penasaran sih sama latar belakang abang ini apa sampai maksudnya bisa masuk ke area politik gitu. Apakah emang dari kecil udah minat di politik dan ngembangin visi itu atau justru ketemu di tengah jalan nih? Mungkin Bang diceritain tuh. Mungkin kalau kita ulik itu menarik mungkin dari Bang Torik ya. Sebenarnya memang kalau kita bicara politik, sebenarnya politik itu kan memang harus disadari karena politik maupun tidak mau bisa mempengaruhi kehidupan ya. Karena setiap kebijakan dari pemerintah itu berdasarkan dari politik gitu. Dan juga saya itu aktifnya dulu di organisasi kemahasiswaan. Saya aktif di organisasi kemahasiswaan di beberapa organisasi internal dan eksternal kampus. Saya aktif di organisasi pemudaan. Kalau di organisasi kemahasiswaan itu
nggak apa-apa ya saya sebut. Iya, nggak apa-apa. HMI. Saya aktif di HMI. Iya. Dan memang berkecimpung di HMI waktu itu di Jambi, ya. Dan juga saya aktif di pengumuman. Pengumuman itu kumpulan-kumpulan seperti kalau Jambi itu anak-anak bunga semua berkumpul ya. Iya. Itu pengumuman HMB namanya, HMBJ hubungan mahasiswa Bungurjati. Iya. Nah, setelah itu saya aktif berkecimpung. Di situ mulai saya melihat bahwasanya sebenarnya bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi sebagaimana membentuk kerangka berpikir, nanti terjun ke masyarakat apapun itu profesinya nggak masalah. Artinya saya berpikir bahwasanya hal-hal positif itu kan nggak mesti kita harus jadi apa dulu, tapi kita harus melakukan ide positif kita itu untuk bermanfaat untuk orang lain. Nah, setelah saya ikut organisasi dan setelah selesai kuliah itu saya masih aktif, Bang. Saya aktif di berbagai organisasi seperti PMPI, dan organisasi banyak lagi lah, masih mungkin banyak di beberapa organisasi. Jadi di situ mulai saya membentuk bahwasanya sampai ke tahap ini, seperti itu. Iya. Karena Bang Yasin ini cukup aktif mungkin ya, dari masa kuliah dan sampai sekarang ini di organisasi. Apa sih pembelajaran yang Abang dapetin gitu dari organisasi itu apa? Kalau pembelajaran dari organisasi yang saya dapat kan kebanyakan memang organisasi ini menurut saya. Iya. Artinya kawan-kawan banyak mengikuti organisasi, artinya pasti ada yang dia cari. Iya. Banyak kan seperti itu. Saya ini segala macam lah, banyak yang dicari. Tetapi saya masuk ke dalam organisasi itu, Bang, memang ibaratnya itu masih kosong. Nah, itu masih kosong. Pada saat itu masih kosong, memang saya ngikutin alur. Iya. Saya ngikutin alur dan saya belajar dari organisasi itu melihat lingkungan sekitar, sosial sekitar. Iya. Saya belajar bahwasanya organisasi ini sebenarnya lebih kepada membentuk karakter, membentuk amanah yang diberikan, bagaimana sih kita bekerja dengan sebaik mungkin. Nah, sejauh ini organisasi membentuk pola karakter, pola pikir, dan juga bisa melihat lingkungan sekitar, sosial dan segala macam, seperti itu. Kalau misalkan hari ini saya mungkin bilangnya ada arus ya, di mana anak muda itu entah itu meremehkan atau justru apatis sama organisasi itu sendiri. Kalau saya dari pandangan Bang Yasin gimana sih? Kebanyakan memang di era digital hari ini kita sebut sebagai era modern, digital. Iya. Kebanyakan memang lebih ke apa ya? Maksudnya perkembangan zaman. Iya. Ya, perkembangan zaman hari ini memang anak muda itu lebih tertarik sebenarnya dia jadi ini. Maksudnya lebih cepat terkenal, lebih terkenal, lebih instan. Sebenarnya nggak masalah. Iya. Itu kan memang kita ibaratkan, pengennya seperti ini seperti itu kan. Nah, kenapa kebanyakan berhadapan minim gitu, organisasi? Ya itu tadi, maksudnya kita harus membaca ulang ya, bahwasanya implementasi dari sebuah organisasi itu sebenarnya untuk apa? Sebenarnya setiap organisasi punya tujuan masing-masing. Iya. Nah, tentu kita ikut ke dalam organisasi itu, kita tahu apa yang kita cari, Iya. Dan juga kita pengen aktif, yang seperti saya sampaikan tadi, bisa membentuk karakter, membentukkan karakter pikir. Ini pendewasaan. Karena sejauh ini yang saya rasakan organisasi banyak cukup memberi uang untuk kita terus berkreasi dan terus inilah ide yang mengeluarkan yayasan juga sebuah organisasi, karena kita butuh wadah juga kan. Tapi kalau secara pribadi kan gini, maksudnya secara pribadi semuanya bergerak itu kebanyakan karena tujuan gitu kan. Jadi di dalam organisasi dia punya tujuan seperti ini, tapi kebanyakan seperti itu. Artinya itu emang harusnya diciptakan karena perubahan zaman ya, bukan satu hal yang maksudnya
bukan suatu hal yang butuh perdebatan kayak gitu ya. Maksudnya masing-masing punya pilihan. Punya pilihan. Kalau usah dari skala abang sendiri nih, merasakan organisasi itu seberapa penting sih dalam membentuk karakter abang? Yang pertama memang sebenarnya organisasi ini kan penunjang. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pembentukan karakter itu dimulai dari kita di keluarga, ya kan? Keluarga, di situ lingkungan, di situ baru masuk ke tahapan organisasi ya. Nah, seperti itu. Artinya ya cukup menunjang karena apa ya? Dibilang beda enggak juga. Tapi sebenarnya ada nilai plus dan minusnya juga ya. Seperti itu. Jadi dari antara organisasi ini yang ngebawa abang ke area politik mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu nggak? Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena ya mungkin ini ya, maksudnya sekasar gambaran saya kalau lewat tanda-tanda organisasi ini abang bisa masuk ke area politik. Iya, kayak gitu ya. Iya, betul bang. Karena di organisasi ya kita tentu juga punya relasi dan sebagainya. Dari ini bang, ya mungkin belum banyak juga yang tahu sebenarnya yang dilakuin sama stafnya bupati itu apa sih bang? Yang jelas ya kegiatan harian atau bulanannya apa sih? Kalau saya secara pribadi tugas saya sebagai media, ya bekerja memang untuk mengurus media beliau kan. Ya kayak sebagai fotografer, dan sebagainya. Seperti itu aja Pak. Artinya ya setiap hari. Kalau misalkan di negara tuh ibaratnya abang sebagai mayor TNI-nya itu mungkin terlalu berat itu. terlalu berat itu. Karena yang mendampingi kan. Kalau misalkan mayor TNI di Prabowo, tapi kalau di bupati ini tuh abangnya bang apa? Kita di balik layar. Di balik layar. Terus dari apa? Oh iya, karena abang ini juga sih sedikit menyinggung, karena abang fotografer juga kan. Apa sih momen terbaik gitu yang bisa diabadikan, terutama selama abang mendampingi Pak Bupati ini? Saya rasa momen terbaik yang saya dapatkan itu karena memang saya otodidak juga ya. Karena memang jasa saya sebenarnya bukan fotografer gitu kan. Saya sebagai hukum saya Pak. Oh iya. Ya hukum. Artinya tapi nggak masalah. Ya. Artinya fotografer ini kan punya nilai yang indah itu ketika kita dapat momen yang wah ini bagus nih. Tapi setiap momen yang indah itu ketika kita memotret beliau dekat dengan masyarakat. Itu kan banyak tuh kita berkumpul itu kan, salam-salaman ini terjun langsung turun ke masyarakat dan macam. Nah itu menjadi nilai bagi saya itu sangat indah itu Pak. Berarti buat abang sebagai fotografer itu main berkesan ya? Iya itu berkesan itu Bang. Karena memang nggak tahu aja tuh, tapi tiba kayak feelsnya tuh apa dapat gitu ya. Arya mau terasa apa ya? Kepuasan gitu. Saat lihat bupati yang abang dampingi cukup akrab sama saya. Dan foto itu yang justru membuat abang punya kepuasan tersendiri sama foto itu. Iya, kepuasan sendiri karena memang apa ya? Kalau kita pikir foto ini kan kalau nilainya indah itu dilihat jadinya kayak bisa berbicara gitu kan. Oh iya. Punya puasa wah ini bagus nih ya. Gimana kan? Seperti itu Bang. Kalau misalkan ini Bang, ya maksudnya abang sekarang mendampingi Pak Bupati gitu. Apa sih cerita yang buat abang bisa juga dampingi gitu Pak Bupati? Sebenarnya kalau cerita itu panjang. Panjang. Nggak bisa saya sebutin satu persatu ya. Iya. Artinya saya memang dampingi beliau itu dari awal beliau. Saya dampingi. Itu saya itu tadi maksudnya mencari ngomong terbaik. Menjadinya mengabadikan. Karena membentuk diabadikan. Berarti dari awal abang udah dia fotografer beliau ya? Ya. Jadi itu tadi ya sebenarnya basic saya bukan di sana. Oh iya. Tapi berarti abang emang ini ya ngulik sendiri gitu? Iya ngulik sendiri, artinya otodidak, pelajari sendiri. Oh iya, ini menarik juga sih. Maksudnya kayak sekarang tuh
anak muda lumayan gelisah juga sih. Jadi saya maksudnya kayak punya tantangan lah soal proses belajar gitu. Sedangkan otodidak itu adalah proses belajar sendiri kan. Iya. Pesan abang gimana? Ya saya rasa memang hari ini kebanyakan orang beranggapan bahwasanya kita profesi itu sebenarnya harus sesuai dengan profesi. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau positif nggak salah. Iya. Dia kan lebih ke seperti hobi. Kita bisa belajar secara otodidak. Nah, kalau misalnya lebih ada gurunya ya lebih bagus kan. Artinya, tapi kalau saya secara pribadi, kalau untuk itu memang secara otodidak. Jadi pesan-pesannya untuk yang muda itu jangan sungkan-sungkan untuk terus mengulik dan belajar lah, mencari ilmu-ilmu baru gitu kan. Karena itu penting gitu, untuk pengalaman saya bicara secara general gitu, secara umum aja ya. Karena itu seperti itu Mbak. Selama Bang ini lah berkecimpung di organisasi dengan politik, apa sih satu titik yang abang perhatiin gitu yang kayaknya ini perlu koreksi dah? Apa itu kira-kira? Perlu koreksi sebenarnya macam-macam. Artinya setiap pribadi punya pendapat dan untuk kritik terhadap diri sendiri kan. Ya macam-macam. Kalau saya masih merasa masih banyak yang kurang itu Bang. Kurang karena memang ya wawasan itu kan luas. Jadi kita mencari itu, kalau kita terus mencari kan kita merasa terus masih ada yang kurang gitu kan. Dan satu, mungkin jangan puas pada satu pengetahuan aja, tapi kita harus explore seperti itu. Kalau lagi kalau masih kategori anak muda ya kan, jadi gendernya gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan ada nggak sih Bang satu momen yang buat abang tuh ini unik nih sama abang dampingin Pak Bupati gitu, entah itu dari masyarakatnya, entah itu dari kejadiannya, ada nggak? Ya kalau uniknya tetap di Bang, kalau turun ke masyarakat itu, masyarakat itu ngejar gitu. Selalu kayak gitu ya? Si balkon. Jadi memang kedekatan sama masyarakat itu ibaratnya memang sudah menjadi hari-hari jadi udah kayak wah seperti ini gitu kan, berarti pejabat publik seperti ini gitu kan. Dan itu kan menjadi pembelajaran kita yang anak muda kan. Tapi memang itu nggak tahu saya itu pakai apa itu kan, karena ilmunya udah beda mungkin kan. Kalau kita kan ibaratnya masyarakat anak muda nih belum tahu persis itu kan apa gitu kan. Tapi secara tidak langsung intinya masyarakat itu kan kita. Oke. Seperti itu. Dari itu selama abang mendampingi Pak Bupati, kira-kira apa sih satu poin yang kayaknya pengen banget tuh buat abang sebarkan ke masyarakat? Mohon maaf Bang ya, maksudnya memang kalau Pak Bupati ini dia bekerja memang ikhlas, ya artinya sederhana gitu. Sampai Pak Bupati artinya memang pengen membuat suatu gebrakan perubahan dari segala sektor, ya kan, karena kita tahu visi misi beliau jadi salah satu di wilayah banget, ya kan, perekonomian, kesehatan, sudah itu pendidikan, gitu kan, banyak lagi itu. Artinya memang masyarakat Dungo memang ibaratnya harus mendukung, harus ibaratnya mendoakan, ya kan, karena beliau bekerja memang sepenuh hati tanpa ragu-ragu, memang ingin membangun kabupaten seperti itu Pak. Mungkin masyarakat Dungo harus tahu itu. Kalau buat orang-orang yang cukup salah paham mungkin ya sama Pak Bupati ini, apa sih yang pengen abang jelasin ke mereka? Ya sebenarnya itu bagian dari negara demokrasi. Kalau salah paham, ada yang dukung, ada yang enggak, salah. Artinya artinya balance lah. Ada kritikan, ada dukungan, gitu kan. Tapi intinya ini menjadi kekuatan. Artinya untuk terus bekerja, ya kita harus lihat hasilnya lah Bang. Hasil dari kinerja itu harus kita menjadi tolak ukur hasil kinerja dan segala macamnya. Jadi memang balance itu kan nggak apa-apa. Kalau menurut saya secara pribadi ya nggak apa-apa. Tapi
masyarakat umum intinya tahu gitu nah bahwasanya tujuan beliau ini seperti ini untuk membangun kabupaten umum seperti itu. Selama abang mendampingi lah Pak Bupati ini, kira-kira abang ngeliat politik itu kayak gimana? Apakah maksudnya lebih penuh harapan atau justru lebih penuh kekhawatiran dan keresahan, Bang? Ya sebenarnya kalau kita lihat politik dari segi saya secara pribadi dan turun ini kan, ya memang politik ini kan memang itu yang saya sampaikan di pertama tadi, Pak. Maksudnya memang politik ini harus kita terapkan dan anak-anak muda ini harus paham politik. Oke. Mungkin saya juga belum banyak paham, tapi kita harus belajar memahami seperti itu. Maksudnya politik itu menjadi pengaruh kita berkehidupan, mulai dari tingkatan kehidupan seperti perekonomian, ya kan? Kita berdasarkan dari semuanya dari semua kan kebijakan. Iya. Baik itu dari segi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kan? Seperti itu. Iya bang, lihat politik itu masih penuh harapan ya. Iya, saya penuh harapan. Artinya memang kalau dibilang apa ya, maksudnya politik itu kalau dibilang itu, ya sebenarnya apa ya, esensi dari politik itu sebenarnya kita harus tahu gitu. Misalnya politik itu adalah sebagai misalnya sebagai alat, ya, alat untuk menentu arah kebijakan, gimana kita kan harus terjun, ya. Jadi jangan sampai kosong-kosong kali lah bang, seperti itu bang. Berapa minimal punya dasar untuk sebelum terlibat langsung. Iya betul, minimal harus punya dasar sebelum terlibat langsung. Iya. Jadi saya juga masih baru belajar, ya. Seperti itu bang. Kalau saya hari ini mungkin aku sering lihat di sosial media, maksudnya kayak banyak masyarakat yang lumayan apatis gitu sama politik itu. Mungkin itu ya saya lihatnya ada pertengahan sih antara mereka nggak ngerti dan mereka nggak mau tahu gitu. Maksudnya jurangnya tuh ada di situ. Abang ngeliat fenomena yang kayak gini tuh kayak gimana? Iya, kayak mana ya? Saya melihat fenomena yang seperti ini, ya kayak biasa aja gitu. Ya memang mungkin karena memang karakteristik lah. Oke. Iya karakter orangnya seperti itu kan. Iya. Tapi intinya itu tadi bang, artinya minimal punya pengetahuan tentang itu ya. Iya, karena belajar sendiri. Belajar, ya. Ini punya pengetahuan tentang itu. Cuman kalau kayak yang mau sampaikan tadi melihat keadaan ini mungkin terlalu jauh gitu kan. Tapi memang sebenarnya mengaruhi ke daerah, gitu kan, mempengaruhi ke daerah. Tapi itu tadi lah intinya bang. Artinya jangan sampai masyarakat itu istilahnya tuh kayak ya nggak tahu menahu jangan. Kita harus juga, kita harus menyampaikan juga semacam keresahan ke Tuhan. Ya itu memang wajib. Artinya memang itu nanti yang menjadi PR bagi penguasa itu. Iya. Artinya pendidikan politik juga sangat penting ya bang? Iya, pendidikan politik sangat penting bagi saya. Terus gimana masyarakat biasa atau warga umum gitu bisa memperoleh pendidikan politik ini? Kalau masyarakat biasa ingin mungkin abang punya itu suara politik mungkin punya. Oh iya. mungkin bisa ini. Mungkin untuk sedikit pengantar. Nanti kita bakal mengadakan sekolah politik rakyat ya, yang memang segmen audiensnya juga ya para teman-teman yang masih awam sama politik dan yang tertarik lah untuk memahami. Iya. Nah, maksud saya seperti itu. Iya, kayak gitu ya. Iya, masyarakat harus cari. Iya. Artinya abang lihat politik hari itu walaupun mungkin di tengah ya usah ada yang penuh harapan, ada yang penuh kekecewaan, tapi memang tetap positif gitu. Positif. Karena memang apa ya namanya ya, arah kebijakan ini kan semuanya berawal dari sana. Iya. Jadi seminimal mungkin kita ikut berperan di dalam menentukan itu. Iya. Itu mungkin sebagai penutup kali ya. Kira-kira pesan abang buat teman-teman yang masih muda gitu ataupun generasi yang ke depan pengen banget nih terlibat di politik, kayak misalkan mencalonkan diri atau justru menjadi tim sesnya gitu. Kira-kira apa itu? Untuk anak-anak muda Kabupaten Bungo ya, khususnya emang ya. Artinya memang jangan tidak tahu menahu terhadap politik. Artinya anak muda harus ikut serta, nggak apa-apa. Mau itu menuangkan gagasan, ide, kritikan, apa segala macamnya, ya nggak apa-apa. Artinya itu bagian dari proses
pembelajaran, dan juga jadikan itu sebagai proses demokrasi. Khususnya itu kan demokrasi kan ada bicara tentang benar, ada bicara tentang salah kan. Jadi memang jangan lelah gitu. Kebanyakan memang sudahlah, saya saya nggak mau tahu ini. Itu ibaratnya jangan sampai seperti itu. Artinya memang anak-anak muda harus ikut serta, dan anak-anak muda harus ikut turun, dan anak-anak muda harus cari itu di mana bisa, atau tidak juga bisa, sama depan abang tadi yang sekolah politik rakyat tadi. Oke. Terima kasih Bang Yasin atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk telah hadir dan sebagai bintang tamu pertama kita. Ini istimewa banget sih buat kami. Terima kasih banget Bang Yasin. Terima kasih. Siap. Semoga teman-teman juga nggak bosan buat mengikuti episode selanjutnya, karena kita bakal ngundang lagi bintang tamu yang nggak kalah spesial. Selanjutnya setelah Bang Yasin ini. Jadi tonton terus di Nexion. Terima kasih.